Seperti kita ketahui bersama, penggunaan alat bantu dengar itu adalah untuk membantu pendengaran kita sehingga kita dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan sensasi mendengar sebagai rangsangan untuk dapat diinterpretasikan sehingga kita dapat memberikan respon. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan tentu saja kita harus mengetahui dengan baik, dengan tegak status pendengaran kita. Jadi pemeriksaan pendengaran harus dilakukan terlebih dahulu. Pemeriksaan pendengaran yang seperti apa? Yang baik itu adalah tidak dengan hanya satu pemeriksaan pendengaran saja. Karena kalau kita ketahui, pemeriksaan pendengaran itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa jenis. Ada pemeriksaan pendengaran yang subjektif, ada pemeriksaan pendengaran yang objektif. Nah, untuk menentukan bagaimana atau seperti apa alat bantu dengar yang kita perlukan, itu dari kombinasi pemeriksaan pendengaran objektif dan subjektif harus kita dapatkan. Sehingga kita akan dapat mengetahui bagaimana nanti status pendengarannya dengan sangat jelas dan sangat baik. Untuk menentukan nanti bagaimana alat pendengaran itu disetting sehingga dapat membantu dengan optimal pendengaran kita. Jadi pemeriksaan pendengaran, lalu berikutnya terkait dengan penyebab-penyebab gangguan pendengaran yang lain, tentu saja pemeriksaan kesehatan yang lain juga kurang lebih diperlukan juga untuk dilakukan pemeriksaan THT atau pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya pada gangguan pendengaran yang terjadi pada usia lanjut. Biasanya kita tetap memerlukan pemeriksaan keadaan tubuh kita secara menyeluruh. Ini hal yang cukup penting, tidak hanya kita mempersiapkan sebelum kita menggunakan alat bantu dengar, tapi pada saat kita setelah menggunakan alat bantu dengar juga beberapa hal perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita mengetahui bagaimana spesifikasi dari alat bantu dengar itu, sehingga kita dapat mengambil manfaatnya secara jangka panjang, tidak jangka pendek. Cara perawatan alat bantu dengarnya perlu kita ketahui, bagaimana cara pemakaiannya, cara pemasangannya dengan baik. Lalu tentu saja apabila alat bantu dengar ini digunakan pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran sebelum anak tersebut bisa berbicara, terapi atau latihan untuk menggunakan alat bantu dengar dalam membantu mendengar dan berbicara juga harus dilakukan. Jadi latihan mendengar, latihan bicara harus dilakukan. Perawatan, servisnya nanti bagaimana. Jadi sampai nanti ke troubleshooting, kerusakannya bagaimana, kemana nanti kita harus memperbaiki. Dan selain itu, pada saat kita menggunakan alat bantu dengar, karena ada bagian dari alat bantu dengar tersebut yang masuk ke dalam liang telinga kita, otomatis pemeriksaan telinga juga harus dilakukan dengan rutin. 3 bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan telinga, dan checking alat untuk alat bantu dengar tersebut. Keperluan penggunaan alat bantu dengar dapat kita evaluasi pada saat kita melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan setelah alat bantu dengar itu kita gunakan. Jadi setelah 3 bulan itu biasanya akan dilakukan evaluasi. Apakah alat bantu dengar ini perlu disetting sesuai dengan pemeriksaan pendengaran yang paling akhir, atau tidak perlu digunakan lagi, atau harus selalu digunakan. Itu sebetulnya kemungkinan-kemungkinan yang masih kita hadapi. Jadi, di setiap 3 bulan, kita melakukan evaluasi tidak hanya pemeriksaan alat, tidak hanya pemeriksaan telinga, tapi pemeriksaan status pendengaran kembali kita lihat dengan kesesuaian pendengaran kita. Setelah kita ketahui bahwa penggunaan alat bantu dengar itu diharapkan sesuai dengan kondisi gangguan pendengaran yang dialami, sehingga diperlukan pemeriksaan secara langsung, pemeriksaan objektif dan subjektif tadi, sehingga pembelian alat bantu dengar diharapkan bisa dibeli secara langsung. Pemesanannya mungkin bisa online, tapi tetap pemeriksaan, fittingnya, mencobanya diharapkan bisa dilakukan tidak secara online. Jadi alat bantu yang kita perlukan itu akan sesuai dengan kebutuhan kita. Terutama nanti pada saat kita menggunakan earmold, bagian dari alat bantu dengar yang akan dimasukkan ke dalam liang telinga, itu adalah bagian dari alat bantu dengar yang harus dibuat sesuai dengan ukuran telinga masing-masing individu yang memerlukan. Sehingga dikhawatirkan apabila pembeliannya online, hal ini tidak dapat dipenuhi. Jadi tetap harus ada sesi offline yang dilakukan.
pesan yang dapat disampaikan, jangan enggan untuk menggunakan alat bantu dengar apabila memang kita dinilai untuk memerlukan alat bantu tersebut dalam pendengaran atau komunikasi kita. Kita gunakan itu sedapat mungkin sesuai dengan status pendengaran, gunakan sesuai dengan kebutuhannya, terutama pada saat beraktivitas dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terutama untuk masyarakat yang lain yang tidak menggunakan alat bantu dengar, ini merupakan hal yang penting juga untuk bagaimana kita tidak bersikap berbeda dalam tanda kutip terhadap orang-orang dengan gangguan dengar yang menggunakan alat bantu ini. Karena seperti halnya kacamata, alat bantu dengar juga pasti akan berfungsi dan bukan merupakan satu aib atau kecacatan yang merupakan satu hal yang negatif untuk berada di tengah-tengah masyarakat kita.